Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah dan Bunda, juga Ananda kelas 2. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi di minggu pertama bulan Februari. Terima kasih masih tetap semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Untuk minggu ini kita belajar tentang permintaan maaf. Ada puisi, ada satuan baku. Nanti kita belajar sama-sama, Ayah dan Bunda mohon bantuan juga. Mungkin apa yang Bu Intan sampaikan lewat video mempunyai keterbatasan, anak-anak kurang paham, Ayah dan Bunda bisa mengulang kembali penjelasan. Baik, kita belajar ya anak-anakku ya. Di layar HP-mu sudah nampak ada tokoh yang bernama Siti dan Udin. Sedang apa ini ya? Siti mengucapkan, kita baca ya. Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang kupinjam kemarin. Udin menjawab, tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Apa yang sedang dilakukan Siti kepada Udin? Ya, Siti sedang meminta maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan terhadap Udin. Permintaan maaf itu adalah ungkapan atau kalimat yang disampaikan untuk memohon ampunan, memohon maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, permintaan maaf ini sangat perlu ya anak-anak. Kenapa? Karena dalam aktivitas sehari-hari mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang tidak sengaja atau disengaja. Nah, ketika kamu menyadari telah melakukan sesuatu kesalahan, maka kita harus berbesar hati untuk meminta maaf. Bu Intan minta tolong anak-anak menuliskan 5 ungkapan maaf, seperti yang dilakukan Siti kepada Udin, ya. Ini contohnya, Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa bukumu, buku yang kupinjam kemarin. Bu Intan contohkan ya, satu, misalkan kamu lupa merapikan mainan, rumahmu menjadi berantakan. Lalu kamu menulis, Ibu, maafkan aku sudah membuat rumah berantakan. Aku akan merapikannya. Nah, dibuat 5 ya, ungkapan maaf. Ungkapan maaf adalah kalimat, saya ulang, kalimat yang disampaikan dengan tujuan untuk memohon ampunan kepada seseorang atau kepada Tuhan ya, anak-anakku. Nah, ini juga ada Beni dan Dayu ini. Kita lihat ya, bermain peran mereka ya. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, ini nanti anak-anak tugasnya membuat percakapan seperti yang dilakukan Udin dan Siti. Jadi anak-anak yang di sini ini adalah menulis 5 ungkapan maaf. Kepada siapa saja? 5 ya. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kamu membuat percakapan. Jadi ada, misalnya kamu, ini ada di bawahnya ibu. Yang tadi misalkan ya, Bu Intan contohkan. Misalkan Haris. Haris ditulis. Lalu Haris berkata kepada ibunya, Bu, maafkan aku telah membuat rumah berantakan. Aku akan merapikan. Ibunya menjawab, iya nak, ibu maafkan. Lain kali jangan diulangi ya. Itu ya, percakapan seperti punyanya Siti dan Udin. 1 saja. Tugas pertama membuat ungkapan maaf, 5. Yang kedua, menulis percakapan yang berkaitan dengan meminta maaf. Baik. Lalu di sini dikisahkan juga ada Beni, Dayu dan teman-teman lainnya akan bermain ini ya. Mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Nusa Tenggara Timur, ibu kotanya Kupang ya anak-anak ya. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu.
Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang bambu ukurannya yang sama panjang. Benny, ya ini nanti yang mainnya diketok-ketok begini terus orangnya lompat-lompat itulah anak-anak ya. Kalau kamu tidak jelas itu dimasukkan ke YouTube rangku alu, permainannya seperti apa. Membutuhkan tongkat yang sama panjang. Benny pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Berat benda diukur dengan timbangan, dengan satuan kilogram. Yang kita pelajari adalah panjang benda, diukur dengan meteran dan penggaris. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Apa maksudnya? Ukuran, kalau di kelas 1 dulu kamu pelajari ukuran tidak baku. Ukuran tidak baku itu contohnya jengkal, langkah. Ya. Ini apa? Lek basa Jawa kilan dikilani ya, jengkal. Terus kenapa disebut tidak baku? Karena jengkalnya orang itu kan tidak sama anak-anak. Misalkan ada sebuah benda meja. Bu Intan mengukur nih pakai tangannya Bu Intan nih. Nanti hasilnya 4 jengkal. Anak-anak ngukur karena anak-anak tangannya lebih kecil, hasilnya lebih banyak ini, 6 jengkal. Bu Intan mengukur dengan anak-anak mengukur hasilnya tidak sama. Maka dia disebut satuan tidak baku karena hasilnya tidak sama tergantung panjangnya tangannya. Tapi kalau satuan baku, Bu Intan mengukur pakai penggaris, panjangnya 1 meter. Anak-anak mengukur pakai penggaris, panjangnya juga 1 meter. Sama ya, setiap kita mengukur benda yang sama dengan penggaris, itu hasilnya sama 1 meter. Maka dia disebut satuan baku. Dimanapun orang mengukur, hasilnya sama. Yuk kita perhatikan ini gambarnya. Benny dan Dayu sedang mengukur bambu ya. Ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan ya anak-anak ya. Tangga satuan untuk mengukur panjang. Ya, yang kita pelajari adalah meter ke sentimeter. Ini nanti akan kita pelajari di kelas yang lebih lanjut. Anak-anak sekarang perhatikan yang ini. Dari meter ke sentimeter. Turun 2 tangga. 1, 2. Setiap turun 1 tangga dikali 10. Ya. Jadi ini turunnya berapa tangga sentimeter? Meter ke sentimeter. 1, 2. Ya. Dikali 100. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nih, yang ditulis oleh Lani nih ya. Ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Nah, ayo berlatihnya sekarang. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Ya. Berapa? Bambu Benny 4 meter. Ya, 4 meter ya. Benny memotong bambu menjadi 200 cm. Berapa bambu yang telah dipotong? Dipotong 200 cm. Nah, ini berapa anak-anak? Meternya ke sentimeter boleh, sentimeternya ke meter boleh. Kalau meter ke sentimeter berarti dikali 100. Ya. 4 meter kali 100 sama dengan 400 cm. Ya. 4 meter. Kita ulang ya. Pertanyaannya 4 meter. Ini dikonversi, diubah menjadi sentimeter ya.
4 meter kalikan 100 sama dengan 400 cm. Berapa bambu yang dipotong? Tinggal kita bagi. Bambunya panjangnya berapa ya? Panjang totalnya 400 cm dibagi 200 cm. Berapakah itu? 2 bambu. 2 ya. Atau begini boleh. Atau yang dipotong ini boleh, ini yang dirubah menjadi meter. Boleh ya anak-anak ya. Yang penting kamu harus memahami bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ayo berlatihnya, dikerjakan lagi. Nanti kalau anak-anak masih bingung, minta tolong dijelaskan kembali sama ayah dan bunda ya. Ayah dan bunda bisa mempraktekkan. Misalkan ayah bunda membawa meteran, ya, dan penggaris. Anak-anak harus belajar kontekstual ayah dan bunda ya, melihat langsung bendanya. Kita bisa membawa meteran ayah dan bunda. Lalu ayah bunda bisa mencari sebuah meja atau kursi yang panjangnya 1 meter, begitu. Diukur, anak-anak diajak mengukur, lalu dikonversi ya, dari meteran yang 1 meter itu penggarisnya ditemplek nih gini ya, nanti akan lebih menancap kepada memori anak-anak. Belajar kontekstual, belajar dari kehidupan nyata itu lebih melekat kepada diri anak-anak. Karena daring seperti ini dengan keterbatasan, Bu Intan tidak bisa melakukan praktek ya. Bu Intan minta tolong kepada ayah bunda untuk mempraktekkan, memberi pengertian bahwa nilai 1 meter itu sama dengan 100 cm. Terima kasih atas bantuannya. Baik, anak-anakku, kalau sudah kegiatanmu tadi ketika ayah dan bundamu mempraktekkan panjang benda 1 meter sama dengan 100 cm ditulis ya. Ditulis pengalamanmu ketika belajar dengan orang tua. Buatlah laporan ya, laporan sederhana. Kegiatannya dilakukan kapan, dengan siapa, apa yang kamu lakukan ya. Kalau anak-anak bingung caranya, anak-anak bisa mengucapkan dulu. Diucapkan. Setelah benar apa yang diucapkan lalu ditulis. Ya. Masih ingat kemarin kita belajar bahasa Jawa itu catatan padinan. Padinan itu ada waktu, ada kegiatan. Seperti di bahasa Indonesia itu berarti seperti buku harian. Kapan dilakukan? Jam, hari, tanggal, dengan siapa, apa saja kegiatannya. Demikian. Di belakang rumahnya siapa ini? Ada pohon cemara. Pohon cemaranya sedang tertiup angin, akhirnya dia roboh anak-anak ya. Ya, ini untuk PJOK nanti dipraktekkan sama Bapak Guru PJOK ya. Baik. Sampai di sini untuk kegiatan minggu ini ayah dan bunda. Nanti untuk tugas detailnya per hari akan saya tulis setelah video ini di-share ya di bawahnya. Yang paling penting adalah anak-anak belajar kontekstual dari kehidupan nyata. Dan ini perlu pendampingan ayah dan bunda. Semoga pembelajaran kali ini berhasil, sukses dengan baik. Ayah dan bunda bisa bekerja sama dengan saya dengan baik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.